Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih turun 0,19% ke angka 7087. Nah, di video ini saya cuma analisa dua emiten yang menjadi jagoan JP Morgan di bulan Desember ini. Bagaimana potensi dua saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu artikel berita dengan judul bocoran dua emiten Indonesia yang masuk saham pilihan JP Morgan di ASEAN. Jadi JP Morgan menempatkan dua emiten ASEAN Indonesia dalam daftar saham pilihan untuk periode Desember wilayah ASEAN. Yang pertama bisa kita lihat di sini, AMRT merupakan salah satu saham yang masuk jagoan JP Morgan di ASEAN. Dan jika kita baca lebih lanjut, JP Morgan menyematkan pandangan overweight untuk saham AMRT dengan target harga itu di sekitar 3.400. Dan saham kedua yang jika kita baca di sini adalah UNTR atau United Tractor. Jadi United Tractor atau UNTR jika kita baca di sini target harganya itu di 30.000. Sekarang kita coba lihat dulu secara teknikal bagaimana potensi kedua saham ini. Jadi untuk AMRT secara taktikal memang saat ini masih oke. Walaupun setiap kali masih kesulitan untuk naik di atas 2.900, AMRT masih oke karena masih kuat berada di atas garis EMA 50 150. Ya, walaupun sempat beberapa kali turun di bawah garis EMA 50, tapi setiap kali menyentuh garis EMA 150 bisa kita lihat AMRT masih bisa bertahan dari rebound. Dan saat ini masih berada di atas support EMA 50 di harga 2.870. Dan garis EMA 150 jika kita lihat saat ini ada sekitar 2.820. Tapi target JP Morgan bahwa sangat jauh, bisa kita lihat 3.400 berarti di sekitar target harga ini. Sedangkan untuk saat ini saja melewati 2.900 dalam satu bulan terakhir ini AMRT masih kesulitan dan di atasnya masih ada resisten yang sangat kuat di harga 3.000 yang jika kita lihat dari tahun lalu di bulan November mencoba untuk break selalu gagal. Satu masuk tahun 2023 juga beberapa kali mencoba untuk break harga 3.000, AMRT juga masih selalu gagal break. Jadi setiap kali mengetes 3.000 selalu gagal dan turun kembali menyentuh garis EMA 150. Malah pada bulan Juni sempat break garis EMA 150 dan turun ke 2.600. Tapi setelah itu berhasil rebound dan bangkit kembali dan naik di atas garis EMA. Tapi cara pergerakan AMRT saat ini masih oke, tapi karena candle hari ini tidak begitu bagus, shadow ke atas ke bawah lumayan panjang. Dan jika kita perhatikan broker summary, asing 3 hari terakhir terlihat mulai melakukan distribusi, tapi distribusinya masih kecil jika kita bandingkan dengan akumulasi yang telah dilakukan 1 bulan terakhir ini. Sedangkan untuk broker summary, jika kita perhatikan kenaikan hari ini, terpantau masih ada sedikit akumulasi. Jadi untuk AMRT apabila teman-teman sudah punya, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold karena garis EMA 150 sampai saat ini masih kuat menahan penurunan dari saham AMRT. Tapi cara pergerakan untuk tren jangka pendek untuk 1 minggu ini saya lihat AMRT sepertinya masih akan sulit untuk melewati harga sekitar 2.950. Potensi untuk sideways dan naik di atas 2.900 memang masih besar potensinya, tapi potensi untuk naik di atas 2.950 menyentuh 3.000 untuk minggu ini sepertinya menurut saya sangat sulit. Karena memang ini merupakan resisten lumayan kuat di sekitar 2.900 dan candle hari ini juga tidak begitu oke dan malah terpantau tidak ada akumulasi besar. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry saham AMRT, menurut saya paling aman adalah coba tunggu di sekitar 2.850 sampai garis EMA 150. Di sekitar 2.820 apabila ingin coba entry saham ini. Oke, sekarang kita coba lihat UNTR. UNTR juga secara teknikal saat ini tidak oke, bisa kita lihat hari ini masih lanjut turun 1% lebih ke 21.625. Dan jika kita perhatikan target JP Morgan itu di 30.000. Jadi naik di atas kedua garis EMA. Tapi saat ini untuk naik di atas 22.800 saja UNTR masih gagal break dalam 1 bulan terakhir ini. Jadi ini masih ada beberapa resisten kuat. Pertama di 22.800 dan kedua di 24.000 yang saat ini tepat di garis EMA 50. Dan garis EMA 50 pun untuk UNTR saat ini masih bergerak sangat downtrend. Jadi untuk UNTR saat ini belum banyak sentimen positif. Salah satu sentimen positif mungkin karena baru mengakuisisi perusahaan tambang
Tapi tetap saja secara teknikal saat ini menurut saya masih belum oke. Apalagi jika kita perhatikan untuk UNTR 3 hari terakhir ini masih distribusi dan terpantau di broker summary ini juga masih distribusi. Jadi memang sebelumnya asing masuk akumulasi, tapi bisa kita lihat 3 hari terakhir sudah keluar dengan jumlah besar. Jadi secara tren ini masih bergerak sangat downtrend. Jadi masih terbentuk low dan masih berada di bawah kedua garis EMA. Jadi untuk saat ini saya lihat masih besar potensi UNTR untuk lanjut turun menuju target terdekat itu sekitar 21.000. Apabila tembus baru target berikutnya di harga 20.000. Jadi untuk entry saham UNTR paling aman bisa tunggu sideway dulu, mulai ada akumulasi. Apabila berhasil rebound dan break resisten terdekat baru lebih menarik untuk coba entry. Dan apabila entry pun sebaiknya hanya trading jangka pendek atau swing trade, karena bisa saja hanya technical rebound sementara. Tapi saat ini menurut saya UNTR masih belum layak untuk entry. Dan berikutnya saya akan coba analisa saham ACE yang hari ini naik 2% lebih ke harga 730. Jadi ACE memang secara pergerakan saat ini sudah turun sangat dalam, sebelumnya masih berada di atas garis EMA 50 dan sempat beberapa kali mencoba untuk break resisten 850. Tapi setelah 2 kali gagal break, ACE turun sangat dalam, menembus support EMA 50 sehingga saat ini sudah berubah menjadi resisten di sekitar harga 785 dan saat ini mencoba untuk menembus garis EMA 150. Jadi bisa kita lihat memang ACE sudah menyentuh zona support di 700 sampai 720 di sekitar daerah sini, tapi tetap saja secara teknikal garis EMA 150 di harga 730 belum terkonfirmasi break. Jadi bisa kita perhatikan, coba saya besarin. Pada tanggal 4 Desember ditutup di bawah garis EMA 150, tapi candle masih menyentuh. Pada Selasa turun lebih dalam, tapi juga sama, shadow masih menyentuh sehingga ini belum terkonfirmasi. Dan hari ini kembali bisa naik dan bertahan di garis EMA 150. Jadi sampai saat ini garis EMA 150 menurut saya masih berupa support. Dan jika kita perhatikan untuk broker summary, kenaikan 2% lebih ini terpantau ada sedikit akumulasi. Dan asing juga jika kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini terpantau masih masuk akumulasi saham ACE. Jadi untuk ACE, apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry, menurut saya ini juga masih bisa dipantau untuk entry di sekitar 730. Apabila minggu ini ACE terpantau masih kuat bertahan di atas 730. Jadi apabila masih bisa bertahan, saya lihat ACE masih ada potensi untuk lanjut naik ke target terdekat dulu di 750, karena sebelumnya ini merupakan resisten beberapa kali menahan kenaikan dari saham ACE. Sekarang tembus, maka ini akan berubah menjadi resisten kembali. Apabila berhasil break, baru target berikutnya itu di garis EMA 50 di sekitar 785. Jadi ACE menurut saya masih bisa dipantau, tapi paling aman adalah entry apabila memang terpantau ACE bisa bertahan di 730. Atau mau coba spekulatif buy di sekitar zona 700 sampai 720 juga masih oke. Tapi ingat, apabila mau coba entry di zona ini, teman-teman harus lebih disiplin. Apalagi pada saat terpantau terkonfirmasi garis EMA 150 terlewati dan berubah menjadi resisten. Apabila sudah berubah menjadi resisten, teman-teman entry di sekitar 700, maka jadikan garis EMA 150 untuk target take profit. Karena apabila berhasil rebound, mencoba untuk naik kembali di garis EMA 150 ternyata gagal, masih ada potensi untuk lanjut downtrendnya. Jadi ingat, ini sangat beresiko apabila terkonfirmasi garis EMA 150 terlewati. Selanjutnya saham PGO atau Pertamina juga bisa kita lihat pergerakannya hampir mirip dengan ACE. Untuk Pertamina saat ini garis EMA 150 sudah berubah menjadi resisten. Dan saat ini bisa kita lihat sempat turun mengetes support di harga 1000, masih bisa bertahan, rebound, mencoba untuk break, ternyata gagal dan kembali ke harga 1000. Jadi sama seperti penjelasan saya di ACE tadi, apabila teman-teman entry di 700 dan garis EMA 150 sudah terkonfirmasi jadi resisten, harus pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata gagal naik di atas garis EMA 150. Jadi ini contoh yang bagus. Setelah terkonfirmasi break di sini, bisa kita lihat di daerah sini, tanggal 28 dan tanggal 29, dua candle ini tidak menyentuh garis EMA 150, sehingga ini sudah terkonfirmasi garis EMA 150 terlewati, sehingga sudah berubah menjadi resisten. Setelah menyentuh harga 1000 yang memang merupakan support psikologis, saham Pertamina bisa bertahan dan rebound, tapi pada saat rebound mengetes garis EMA 150, ternyata masih gagal break kembali ke harga 1000. Tapi karena ini masih berupa support, bisa bertahan dan rebound, dan saat ini saham Pertamina mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi memang menarik, ini ada potensi terbentuk double bottom, walaupun kenaikan hari ini 7% memang candlenya tidak begitu oke.
karena tepat di harga 1100 yang saat ini sudah berubah menjadi resisten dan shadow ke atas yang lumayan panjang. Dan jika kita perhatikan broker summary, kenaikan 7% lebih ini jika kita pantau di sini, ini sebenarnya masih ada distribusi. Dan asing juga terpantau masih melakukan distribusi. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil dapat di harga 1000 atau 1000 maksimal 1020 di sekitar target harga ini, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata saham Pertamina minggu ini gagal naik di atas harga 1100. Atau teman-teman bisa jadikan garis EMA 150 sebagai trailing stopnya di sekitar 1065. Jadi saat ini walaupun naik di atas garis EMA 150, ingat saham Pertamina belum mengkonfirmasi break garis EMA 150 ini. Apabila minggu ini kembali melemah dan turun di bawah garis EMA 150, maka Pertamina berpotensi kembali ke harga 1000. Jadi untuk yang teman-teman ingin coba entry saat ini pun, besok wait and see dulu. Paling aman tunggu kembali di garis EMA 150. Apabila minggu ini terkonfirmasi Pertamina bisa bertanda rebound dari garis EMA 150, baru coba ikutan entry untuk lebih amannya. Dengan target terdekat di sekitar 1150 sampai 1200 apabila teman-teman entry di sekitar garis EMA 150. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.